Cek multimedia. Multimedia tolong di mic yang di tengah, yang di dalam dekat musik, monitor. Kurang besar. Di balancing, Flavinova terlalu besar, organ terlalu kecil. Yang piano terlalu besar, organ terlalu kecil, di balancing lagi. Multimedia Flavinova jadi gak kedengeran. Kok tolong dibalansin antara suara organ sama Clavinova di monitor musik. Ini tadi Clavinovanya jadi gak terdengar. Thank you.
Shalom, Horas, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pendeta dan majelis jemaat HKBP Bogor mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang datang beribadah di gereja kita saat ini. Kita akan memulai ibadah kita di minggu ini. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Allah kita, bernyanyi dari BN HKBP 464 1 dan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami, pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami, agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan, yang harus kami tinggalkan. Dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging
Kuatkanlah kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Tuhan yang Esa, yang Maha Murah dan Maha Kasih selama-lamanya, yang Maha Murah, Maha Kasih selamanya. Ingat selalu, hai roh jiwaku, semua anugerah yang diberikan Tuhan padamu, semua anugerah yang diberikan padamu. Dengarlah hukum Tuhan, kita keempat dan maksudnya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kau yang bersujud
Marilah merendahkan diri mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini. Di dalam anak kesayangan-Mu, kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bukan aku tapi Yesus memiliki diriku, seluruhnya ku serahkan pada Yesus Tuhanku. Ku bukan milikku, Yesus juru selamatku, pemilikku dan selama aku hidup, Yesuslah pemilikku. Harta dan pekerjaanku memuliakan nama-Mu, tercurah darah kudus-Mu, sungguh besar kasih-Mu. Ku bukan pemilikku, Yesus juru selamatku, pemilikku dan selama aku hidup, Yesuslah pemilikku. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini. Diambil dari Kisah Para Rasul 6 pasal 1 ayat 7 kita responsoria. Dan terakhir nanti kita sama-sama mengucapkannya. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu."
dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem Makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah pembacaan firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
biarlah cepat berjalan, firman-Mu menerangi dunia, supaya makin banyak orang yang datang masuk dalam Tuhan. Bangunlah juga Kristus semua, percayalah Mesias yang benar. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Warta Jemaat HKBP Bogor, Minggu 26 Maret 2023. Warta umum. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Judika. Topik minggu kita adalah lakukanlah keadilan dan kebenaran. Yang kedua, anak lahir. Pada hari Kamis 9 Maret 2023, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan, anak kedua bagi keluarga Bapak Mangasi Napitupulu, Ibu Gracia Sista Paramita Boru Sembiring, alamat sektor Karmel. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Gereja mengucapkan selamat atas kelahiran anak kepada keluarga. Kiranya anak tersebut bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan sukacita bagi keluarga. Yang ketiga, keluarga baru. Pada hari ini, Minggu 26 Maret 2023, telah diterima menjadi keluarga baru HKBP Bogor, yaitu keluarga Andre Julianto Sinurat, Ibu Okta Triliana Boru Pasaribu, alamat sektor Hermon. Mereka menerima pemberkatan nikah pada tanggal 22 Januari 2022 di HKBP Bogor. Mereka sedang beribadah bersama kita pada pagi hari ini. Kepada yang bersangkutan kami mohon untuk berdiri. Gereja menyampaikan selamat datang di HKBP Bogor. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin beribadah di gereja kita. Nomor 4, anggota jemaat belajar. Telah diterima sebagai anggota jemaat belajar Jevanya Magdalena Sianipar, seorang Naposubulung, datang dari gereja karismatik, alamat di Sempur Kaler. Yang berikut, sakramen baptisan kudus. Pada hari Minggu yang akan datang, 9 April 2023, di ibadah pukul 7 WIB, gereja akan melaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus. Kepada jemaat yang akan membawa anaknya menerima baptisan kudus, supaya datang mengikuti katekisasi baptisan pada hari Rabu 5 April 2023 pukul 17 WIB. Bertempat di konsistori dan membawa surat pengantar dari sintua sektor masing-masing. Orang tua tidak perlu membawa anaknya ke katekisasi baptisan. Nomor 6, calon sintua. Melalui warta jemaat ini diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa gereja kita mulai Minggu 26 2023 telah menerima menjadi calon sintua, yaitu Bapak Jimmy Pentius P. Hutapea Boru Sitompul dari sektor Horeb, setelah memperkenalkan diri di Sermon Perhalado pada hari Selasa 21 Maret 2023. Gereja mengucapkan terima kasih atas kesediaannya menjadi calon sintua. Mari kita doakan supaya Tuhan menguatkan dan memampukannya untuk melayani di tengah-tengah gereja HKBP Bogor. Yang berikut, tamu huria sekaligus pencarian dana. Pada hari ini Minggu 26 Maret 2023, gereja kita menerima kunjungan gereja sekaligus pencarian dana untuk pengadaan seperangkat alat musik asambel untuk mendukung paduan suara anak sekolah minggu HKBP Kirap Remaja sesuai dengan surat permohonan dari HKBP Kirap Remaja dan telah disetujui oleh Sermon Perhalado. Di ibadah pukul 7 WIB dan pukul 10 WIB, paduan suara anak kantate Kids Choir dan paduan suara guru-guru sekolah minggu HKBP Kirap Remaja akan mengumandangkan lagu puji-pujian. Oleh karena itu, kita akan mengumpulkan persembahan di dalam amplop di semua ibadah untuk mendukung pelaksanaan pengadaan seperangkat alat musik
asambel tersebut dan kita mengumpulkan persembahan tersebut ke depan altar. Setelah acara ibadah pukul 10 selesai. Dan akan dilanjutkan dengan ramah tamah di gedung lantai dasar yang dijamu oleh guru-guru sekolah minggu HKBP Bogor. Yang berikut sesi sending. Pelayanan perjamuan kudus di rumah jemaat yang sakit menahun akan dilaksanakan pada hari Senin sampai Rabu 3 sampai 5 April 2023. Informasi waktu pelaksanaan akan disampaikan melalui Sintua sektor masing-masing. Seksi pendidikan. Sesuai dengan program kerja Dewan Diakoni Seksi Pendidikan akan diadakan tryout SBMPTN 2023 bekerjasama HKBP Bogor dan bimbingan belajar inten. Maka dihimbau kepada warga jemaat yang akan mengikuti kegiatan tersebut untuk mendaftar ke link https://bit.ly dan seterusnya. Pendaftaran paling lambat 10 April 2023. Yang berikut ibadah passion dan diakoni sosial. Sesuai dengan kalender gerejawi kita, maka pada minggu pertama bulan April 2023 akan dilaksanakan 4 kali berturut-turut ibadah passion bertempat di gereja dan live streaming sekaligus pengumpulan segantang beras untuk keperluan diakoni sosial sebagaimana telah diprogramkan gereja kita. Jadwal ibadah passion dan sektor yang mengumpulkan segantang beras adalah sebagai berikut. Passion pertama, Senin 3 April 2023 pukul 19 WIB, sektor Judea, sektor Horeb, sektor Roma, dan sektor Zaitun. Sektor yang lain bisa mengikuti live streaming. Passion 2, Selasa 4 April 2023 pukul 19 WIB, sektor Ebenezer, sektor Jerusalem, sektor Nazaret, dan sektor Karmel. Sektor yang lain bisa mengikuti live streaming. Passion ketiga, Rabu 5 April 2023 pukul 19 WIB, sektor Kapernaum, sektor Betania, sektor Peniel, dan sektor Kana. Sektor yang lain bisa mengikuti live streaming. Passion 4, Kamis 6 April 2023 pukul 19 WIB, sektor Filipi, sektor Hermon, sektor Galilea, dan sektor Sion. Sektor yang lain bisa mengikuti live streaming. Sehubungan dengan pengumpulan persembahan segantang beras, dihimbau melalui seksi diakoni sosial agar setiap jemaat bersedia memberikan segantang beras yang diperuntukkan bagi keperluan pelayanan sosial huria dengan bersedia mengumpulkan uang sebagai pengganti beras yakni sebesar 5.000 per orang setiap hari mulai tanggal 26 Maret 2023 hingga kebaktian Passion. Persembahan tersebut diserahkan pada saat malam kebaktian Passion sebagai persembahan diakoni segantang beras. Yang berikut hari peringatan kematian Tuhan Yesus atau Jumat Agung. Pada hari Jumat yang akan datang, 7 April 2023, yaitu hari peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus atau Jumat Agung, sekaligus Ulaan Nahohom dan perjamuan kudus, kita akan mengadakan kebaktian sebagai berikut. Kebaktian pagi masuk pukul 7 WIB bahasa Indonesia dan perjamuan kudus live streaming. Yang kedua, kebaktian sekolah minggu masuk pukul 7 WIB. Yang berikut, kebaktian siang masuk pukul 12 WIB bahasa Batak, Ulaun Nahohom, dan perjamuan kudus. Hari peringatan kebangkitan Tuhan Yesus atau Pesta Paskah
Hari Minggu 9 April 2023, Pesta Paskah pertama, Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengadakan kebaktian sebagai berikut. Kebaktian Buha-Buha Ijuk masuk pukul 4.30 bertempat di Bukit Tunggul. Kebaktian Paskah pagi masuk pukul 7 WIB. Kebaktian Paskah siang masuk pukul 10 WIB. Kebaktian Paskah siang bahasa Batak masuk pukul 14 WIB. Kebaktian Paskah sore masuk 17 WIB. Hari Senin 10 April 2023, Pesta Paskah kedua, Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus atau Paskah kedua, kita akan mengadakan kebaktian masuk pukul 19 WIB. Yang berikut kebaktian sektor. Hari Rabu 29 Maret 2023, kebaktian sektor akan dilaksanakan sebagai berikut. Di sektor Ebenezer, di rumah keluarga E.H. Panjaitan, Boru Samosir. Di sektor Kapernaum, di rumah keluarga C. Nababan, Boru Pandiangan. Di sektor Galilea, di rumah keluarga D. Simorangkil, Boru Siregar. Di sektor Nazaret, di rumah keluarga Nyonya Hutajulu, Boru Nenggolan. Hari Kamis 30 Maret 2023, di sektor Filipi, di rumah keluarga R. Sihombing, Boru Situmorang. Sektor Roma, di rumah keluarga calon sintua S.M. Manulang, Boru Situmorang. Sektor Peniel, di rumah keluarga M. Siburian, Boru Siregar. Dan sektor Kana, di rumah keluarga L. Simanukalit, Boru Lumbantoruan. Yang terakhir, keuangan. Saldo huria kita per tanggal 17 Maret 2023 adalah 235.035.229 rupiah. Pemasukan 66.555.303 rupiah. Pengeluaran 33.358.142 rupiah. Saldo gereja kita per 24 Maret 2023 adalah 314.657.390 rupiah. Demikian warta yang kami bacakan dari depan. Selengkapnya bisa kita baca di warta jemaat yang sudah dibagikan setiap sektor ke masing-masing jemaat. Tuhan Yesus memberkati.
berbahagia, bersukacita kepadamu Juru Selamat, aku berserah. Teraikan di hatiku Roh Kudus-Mu Tuhanku, jadikan aku baik-Mu, aku ini milik-Mu, aku bahagia, bersukacita kepadamu Juru Selamat, aku berserah. Diriku Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, nikmat dunia ku tinggalkan untuk datang padamu. Aku bahagia, bersukacita kepadamu Juru Selamat, aku berserah.
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, suatu sukacita besar bagi kami dan juga pengalaman yang indah tentunya buat anak-anak kita, rombongan yang datang dari HKBP Kirab Remaja. Terima kasih atas keterbukaan HKBP Resort Bogor yang dipimpin oleh Amang Pendeta Anwar Nababan. Sesungguhnya kedatangan kita juga sebenarnya karena kerinduan jemaat kita yang tentunya ini anak-anak sekolah minggu ingin bertemu dengan mantan pendetanya yang melayani di Kirab Remaja lebih kurang 5 tahun 6 bulan. Ya, mereka inilah bagian dari didikan Amang Pendeta Nababan dan khususnya juga Inang Boru Manalu ya. Sebagian mungkin mereka ada yang dibaptis oleh Pendeta Nababan. Kedatangan kami dari Kirab Remaja ada beberapa juga ikut Sintua, ada 4 orang. Amang Sintua Sregar, coba berdiri Amang. Ala pedek dua bangun asa jong mana teh. Inang Sintua Boru Silitonga, inang Sintua Boru Rumah Horbo. Isi di mana itahe? Ya. Dan juga Ketua Seksi Sekolah Minggu Amang Charles Situmorang, lengkap di mana Merdas ini. Dan semua guru sekolah minggu hadir di tengah-tengah kita. Hami Padita Tumanggor Amang Enang inata nama ngalapau do nawalap Boru Aritonang. Ngai dia mana? Tageleng dotong sarupa hame. Maklum mahamu sama-sama tageleng do hame. Opak ma dana boru di bahasa-bahasa Tuhata. Adorang sahatam itu puluh jawaon. Gudangan di huta-huta do hame melayani. Nolo sanga ya di boto hamu liling do hame di senetek ate. Dang masuk pe tahun lujah pun mangulului HKBP Senetek di Sabola Labuhan Batu Utara. Isongonima perkenalan singkat sahak matabe sudi perledu do ruas HKBP Kirab Remaja Tuhita. Saulak nari horas madita saluhna. Firman Tuhan yang akan menyapa kita dalam ibadah Minggu Judika 26 Maret dari Yeskiel 45 ayat 9 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah itu hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Neraca yang betul, eva yang betul dan bat yang betullah patut ada padamu.
Sepatutnya lah epa dan bat mempunyai ukuran yang sama yang ditera, sehingga satu bat isinya 1/10 homer dan satu epa ialah 1/10 homer juga. Jadi menurut homer lah ukuran-ukuran itu ditera. Bagi kamu 1 sikal sepatutnya sama dengan 20 gera. 5 sikal ya 5 sikal, dan 10 sikal ya 10 sikal, dan 50 sikal adalah 1 mina. Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan: 1/6 epa dari sehomer gandum dan 1/6 dari sehomer jelai. Tentang ketetapan mengenai minyak, 1/10 bat dari 1 kor. 1 kor adalah sama dengan 10 bat. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik sesuatu kaum keluarga Israel. Semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan, untuk mengadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada raja di Israel. Dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan bagi hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan, untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, nubuatan Nabi Yehezekiel di tengah pembuangan kala itu menyuarakan tentang visi pemulihan ibadah yang sejati di hadirat Tuhan. Tentu kita boleh bisa memahami bagaimana situasi psikologis, situasi sosial, kondisi politik, dan juga bagaimana situasi religi kehidupan umat di tengah-tengah perbudakan yang tidak ada sarana tempat beribadah. Oleh sebab itu sesungguhnya Yehezekiel juga yang awalnya memegang peranan sebagai imam di tengah-tengah bait Allah, tentu di tengah pembuangan dia meninggalkan tugas itu. Lalu dia melaksanakan fungsi sebagai nabi untuk menyuarakan firman Tuhan di tengah-tengah pergumulan umat pada waktu itu. Saudara-saudara, tentu apa yang disampaikan oleh Yehezekiel menekankan bahwa ketika umat terganggu akan kehidupan sosialnya oleh perbudakan itu, sebenarnya ada makna yang harus dimaknai dari pengalaman pembuangan itu untuk menghantarkan umat kepada kesadaran iman, supaya mereka boleh memahami bagaimana kehidupan sosial selama ini di hadirat Tuhan. Oleh sebab itu, pembuangan itu adalah mereformasi, merubah kehidupan dan paradigma umat Israel itu sendiri tentang bagaimana sesungguhnya ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan di hadirat Tuhan. Pesan inilah yang disampaikan oleh Yehezekiel
dalam visinya bagi umat yang akan kelak kembali dari pembuangan untuk memulihkan hubungan yang sesungguhnya, ibadah yang sejati kepada Tuhan. Sebab ibadah yang sejati itu idealnya bukan menekankan hal seremonial, apalagi hal ritualnya, tetapi bagaimana ibadah itu, perjumpaan dengan umat itu membangun kepekaan sosial. Itu makanya tema dalam khotbah ini adalah lakukanlah keadilan dan kebenaran. Ulahum ma'uhum dohot hati goran. Keadilan, kebenaran tidak bisa dipisahkan. Bahkan satu kata lagi yang berkaitan dengan itu. Yang pertama, keadilan. Keadilan itu harus dilakukan di dalam kebenaran. Dan orang yang hidup benar pasti melakukan kebaikan, kebajikan. Kalau istilahnya dongata jujur duta bagian sadokah inna, bersedekah, memberikan kepada orang lain yang patut untuk kita berikan. 3 kata kunci ini dalam Alkitab tidak terpisahkan. Dan bagaimana orang percaya mengimplementasikan itu di dalam kehidupan sosialnya. Karena sikap kita, perbuatan kita, apa yang kita lakukan adalah cerminan dari ibadah kita kepada Tuhan. Maka sekaligus nas ini menjadi kritikan pedas Yehezkiel kepada para penguasa kala itu, para raja, para pemimpin, menyerukan pembaharuan agar para penguasa menjauhkan sikap yang mau menindas dengan alasan hukum, membuat peraturan, membuat pajak yang menindas orang lain. Dan itu bukan hanya di kalangan elit, para penguasa, para petinggi, termasuk juga bagi masyarakat, bagi umat itu sendiri. Bagaimana mereka juga dalam eksistensinya membangun kehidupan sosial, dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mereka melakukan aktivitasnya, cara hidupnya, dalam kehidupan sosial, ekonomi juga harus menerapkan keadilan. Saya tidak perlu jelaskan istilah-istilah yang dipakai tadi dalam teks ini. Ada homer, ada epa, ada bat, ada kur, ada sikal, istilah mata uang yang dipakai pada waktu itu. Itu istilah-istilah timbangan dalam dunia kuno. Tapi intinya adalah bagaimana dalam dunia ekonomi atau dalam dunia bisnis itu orang harus menerapkan prinsip keadilan. Jadi semua model ekonomi perdagangan memang harus diukur dengan timbangan yang tepat. Karena apa yang dibeli dengan uang, dengan sikal, sekel tadi di sini, ya harus ditimbang dengan ukuran yang tepat. Memang dipakai dengan model-model seperti yang kita lihat sekarang. Dipajak, ya telur juga ditimbang. Berbeda dengan di Sumatera ya. Molo Sumatera gudang dope, molo manur tolo ribadak boleh timbang dope. Molo son nggak sudah timbang ate. Sayur pe timbang. Memang lebih tepat seperti itu. Dan itulah kehidupan pada waktu itu.
Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pesan apa yang perlu kita hidupi dari teks ini? Ketika Yesekiel menyuarakan ini lebih 2500 tahun yang lalu di tengah-tengah pembuangan, itu juga aktual di dalam pengalaman kehidupan gereja masa kini. Benar apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, salah satu dosa sosial yang terbesar katanya adalah ibadah tanpa pengorbanan. Orang rajin beribadah, tetapi aktualisasi dalam kehidupannya kosong, hampa. Ini kembali diingatkan oleh firman Tuhan, panggilan pertobatan. Sebab dalam iman kekristenan kita, ibadah itu tidak terpisahkan bagaimana kita hidup dalam relasi sosial kita satu dengan yang lain. Dari awal sesungguhnya Allah sejak penciptaan juga pesan itu telah disampaikan, tersirat kepada Adam dan Hawa. Tugas untuk memelihara bumi ini tentunya di sana bagaimana dia membangun keharmonisan relasi kehidupan yang baik, yang harmonis. Ini juga yang menjadi panggilan kehidupan kita. Sesungguhnya ketika kita merenungkan tentang hukum yang terutama dan utama itu, yakni mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan segenap kekuatan, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu juga menekankan bagaimana orang percaya melakukan keadilan. Tapi apakah definisi keadilan itu? Adong do keadilan namangin ang ipurtibion. Ini juga menjadi perenungan yang mendalam. Tapi kalau kita hanya memahami keadilan dalam perspektif hukum, dalam perspektif ekonomi, mungkin kita harus jujur mengatakan tidak ada keadilan. Bagaimana mungkin kita bisa menemukan kesetaraan, hak yang sama, kesejajaran? Secara teoritis itu gampang diucapkan. Maka kita juga bisa menerima apa yang dikatakan oleh orang bijak. Janganlah cari keadilan di muka bumi ini. Mungkin kita tidak akan menemukannya. Namun jangan katakan bahwa Tuhan itu tidak adil. Amin. Iya. Unang lulihamu keadilan di Portibion. Boy rudang Jepang munai. Ale unang dok dak adil Tuhan. Bagaimana kita mengatakan ada keadilan di sana Yesus yang tersalib itu? Bagaimana pengalaman hidup Ayub? Oleh sebab itu ketika juga firman Tuhan mengatakan hendaklah keadilan itu bergulung-gulung seperti sungai yang mengalir, itu artinya adalah bahwa makna definisi terminologi keadilan itu tidak bisa kita katakan hanya dalam pemahaman etika yang statis. Namun pemahaman kita memaknai keadilan itu adalah bergerak, dinamis. Selalu ada yang baru yang tentunya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini juga yang diingatkan kepada kita. Kalau kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, ini sulit. Ate nang ate, kan?
Mula saya pina tudus-tudus do diri niba dibadikon ya halakan songonon hidup musi tua mata bohado sarupa dunia kamu iparkarejua ni alai bering mani amani ogul ngamamora lalap songoni jabatamu pe lalap songonin lah kan dah susah dotong ate iya kan. Tapi keadilan di dalam Tuhan itu bukan hanya menekankan tentang persamaan hak kesetaraan kita, tetapi lebih dalam dari itu. Ketika Allah menyuarakan tentang keadilan itu, Allah yang adil itu juga menghukum bangsanya. Tetapi semua itu dalam rangka menyelamatkan umat Tuhan, pembebasan umat Tuhan. Maka dengan memahami makna keadilan di dalam iman kita kepada Allah di dalam Kristus itu, ini menjadi kekuatan bagi kita. Meskipun oleh karena iman kita kepada Dia, kita harus mengalami tantangan, bahkan mungkin penderitaan. Tapi kita meyakini keadilan Allah akan nyata di dalam kehidupan kita. Maka firman ini juga memanggil kita. Jika kita mendapatkan suatu hal yang tidak adil, bahkan penderitaan, bahkan caci maki, bahkan ada orang yang mengucilkan kita, sebagaimana Minggu Judika, dalam sikap kita, dalam kehidupan kita, berilah aku keadilan ya Tuhan. Karena kita mengetahui hanya Dialah hakim yang adil, yang menjadi jaminan di dalam kehidupan kita. Ini renungan yang pertama yang harus kita renungkan di dalam kehidupan kita, yang tentunya keadilan itu adalah panggilan bagaimana kita melakukan perubahan cara hidup kita. Panggilan pertobatan. Kita pasti mengakui bahwa ada banyak kekurangan, kesalahan kita. Bagaimana perkataan kita kepada istri, kepada anak, dan sebaliknya. Tidak ada yang sempurna mangenang. Ikon terus duhita pahusor-husorhon gudang doha galiota hahurang atta. Ya, kita renungkan itu. Tapi Allah yang adil itu akan menerima kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Poin yang kedua, memang ibadah itu identik juga tentang mempersembahkan. Ada persembahan, mempersembahkan hidup kita. Ya. Dalam teks ini tadi sangat detail, jelas dikatakan bagaimana umat memberikan persembahannya kepada Tuhan. Yang tentunya itu tidak hanya kita maknai secara kuantitas, tetapi bagaimana kualitas kehidupan orang percaya. Apa yang kita berikan kepada Tuhan lewat gerejanya, itu adalah buah dari rasa syukur kita, pengakuan kita kepada Tuhan bahwa Allah di dalam Kristus telah mempersembahkan dirinya secara total. Oleh sebab itu kita juga memaknai ketika kita datang beribadah, memberikan persembahan, ucapan syukur dan apapun itu adalah atas perenungan kita. Allah telah mempersembahkan dirinya. Maka yang kita miliki juga adalah milik Tuhan. Apa yang kita miliki adalah kita akui itu adalah anugerah Tuhan.
kesehatan, kemampuan, potensi yang ada. Bagaimana itu kita persembahkan kepada Tuhan supaya tercipta kehidupan yang harmoni. Tidak ada yang terdiskreditkan, terpinggirkan, tapi saling membantu satu dengan yang lain. Nah, mungkin dengan itu juga lah kami datang di sini. Mohon doa dan dukungan dari Jemaat Bogor ya, akan program gereja kita juga kirap remaja. Apa yang kita berikan kepada anak sekolah minggu hari ini, inilah gambaran bagaimana gereja kita kelak 10, 20 atau dan seterusnya. Macelas doro hanakin mabegi edinasi dia tinang ate manete ilu saya gabe ningok ma tidak dana ibakan. Luar biasa. Bagaimana sekolah minggu? Semangat? Jam berapa tadi bangunnya? Jam 4, luar biasa. Ini pengalaman yang indah bagi mereka. Dan luar biasa juga kondak kita si Risa ya. Ini Risa baru 2 hari yang lalu atau 2 hari yang lalu ya, di hadapan Presiden RI dan jajaran menteri dia memimpin sebagai konduktor menyanyikan Indonesia Raya. Luar biasa. Jong Joho Irisa. Inilah yang memberikan waktunya, dedikasinya untuk membina anak-anak sekolah minggu kita. Dia juga baru menamatkan studi sarjana musik ya, Aimai. Ya, puji Tuhan, memang luar biasa. Kita tidak tahu bagaimana Tuhan menunjukkan jalan yang harus kita jalani. Saya juga terkejut, kok bisa ya si Risa ini memimpin menjadi kondak di hadapan presiden? Bagaimana caranya? Kan itu. Mungkin masih banyak orang yang lebih hebat. Tapi kita tidak tahu caranya. Dari kirap remaja ya, kenapa sebelum kirap remaja pengajari anak-anak sekolah minggu, itulah hadiah dari Tuhan samamu Irisa ya kan. Udah capek kau ngajari Irisa, saya kasih kado kata Tuhan. Luar biasa kan gitu. Memang ketika kita memikirkan untuk memberi orang lain, menolong orang lain, memperhatikan orang lain, mengasihi orang lain, maka Tuhanlah yang memperhatikan, mengasihi dan mencukupkan segala apa yang kita butuhkan. Ido posni rohatama. Molo nunga sai taleo rohatama mikiro akan asing, mangurupan asing. Tuhani nama manaro kita. Dak kita pinoparta, enakota, pauputta. Dan itu juga makna keadilan itu bagi hidup kita. Tuhan telah memberikan anugerahnya, berkatnya bagi kita. Patut dan wajar kita juga memberi. Poso maruhata teh nata pasahati dan gabe murui. Orang yang memberi murah rezeki. Dohon ini Tuhan ini mak marhiti haronami na benemuna tusada anggiku na meton na tuaudui. Itulah persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, Engkau ingatkan kami lewat firman-Mu supaya kami senantiasa melakukan keadilan. Dan keadilan itu di dalam kebenaran.
Dan kebenaran itulah keadilan. Dan semua itu dimotivasi dari cinta kasih. Sebab tanpa cinta kasih yang tulus, itu semua omong kosong. Kiranya mampukanlah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa menunjukkan kebaikan, mempersembahkan hidup kami dan apa yang Engkau berikan kepada kami. Sepatutnya juga kami boleh memperhatikan memberi orang yang membutuhkan lewat motivasi, lewat dukungan, lewat semangat, supaya tercipta kehidupan yang harmoni. Dan itu diawali bagaimana kami membangun persekutuan ibadah di tengah-tengah keluarga rumah tangga kami. Tercipta hubungan yang serasi, sehati, sepikir, suami dan istri, orang tua terhadap anak, dan anak terhadap orang tua. Dari sanalah akan bisa terbangun hubungan sosial yang baik. Dan dimanapun kami berada, kami senantiasa melakukan keadilan, kejujuran di tengah-tengah pengabdian dan pelayanan kami. Terima kasih Allah Bapa di surga atas sukacita kami boleh bersekutu di HKBP Resort Bogor ini. Dari hati yang terdalam kami mendoakan jemaat-Mu yang dipimpin hamba-Mu Pendeta Anwar Nababan beserta seluruh majelis, supaya jemaat ini semakin bertumbuh di dalam iman dan berdampak menjadi garam dan terang dunia, pembawa berkat di tengah-tengah keberadaan gereja-Mu ini, dan juga seluruh jemaat-Mu. Berkati dalam usaha mereka, murahkan rezeki, mampukan mereka dalam semangat yang berkobar-kobar dan iman yang teguh, pengharapan yang kuat bagi jemaat-Mu yang menyekolahkan para anaknya. Secara khusus juga kami mendoakan ya Tuhan, anak-Mu Samuel Pak Pahan, Perguru Malua dari sektor Penil yang akan berencana berobat ke Penang minggu depan. Bapa di surga, kami tahu, kami yakin percaya bahwa sesungguhnya Engkaulah satu-satunya tabib yang agung. Engkaulah sumber kekuatan dan kesembuhan. Berkati rencana keberangkatan Samuel Pak Pahan dan juga keluarga, supaya proses rencana berobat ke Penang menjadi jalan Tuhan. Engkau pulihkan, para medis juga menjadi alat-Mu untuk memberikan perawatan dan semangat bagi Samuel. Kelak dia dimampukan tetap memiliki kekuatan, dan juga Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Demikian Bapa di surga, jemaat-Mu yang dalam proses pemulihan, Nyonya Sigalingging Boru Simamura, demikian juga Amang S. Sinaga, Bapak Sagala, dan juga Nyonya Butar-Butar Boru Siagian, yang semuanya mereka dalam pemulihan dan perawatan. Kami yakin dan percaya bahwa para medis yang memberikan obat itu menjadi jalan Tuhan bagi mereka. Dipulihkan, dimampukan supaya tegar dalam pengharapannya dan imannya.
Terima kasih Allah Bapa atas kesempatan anugerah yang Engkau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Jika ada jemaat-Mu yang bergumul dalam hidupnya, Engkau mampukan mereka agar senantiasa teguh, kuat, dan imannya tetap kepadamu. Jemaat-Mu yang merindukan sesuatu di tengah-tengah keluarga, berikan mereka kesabaran, ketabahan, karena semua akan indah pada waktunya. Bapa di surga, ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadirat-Mu. Inilah doa permohonan kami. Terimalah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sembari mengumpulkan persembahan. Kuatkan
Tritunggal Allahku, ujilah hatiku, tumbuhkan firman-Mu di dalam jiwaku. Jadikanlah hatiku tempat kudus bagi-Mu. Nyatakan kepadaku semua belas kasih-Mu. Kini hidupku bahagia, Tritunggal Allahku. Bersama Bapakku, sinari hatiku, lihat ku berjalan, pimpinlah langkahku. Semua kekuatanku dan juga pikiranku kuberikan kepadamu, melayani Tuhanku. Terimalah persembahanku, kuatkan hatiku. Kau juru selamatku, bersihkan hatiku dengan darah kudus, sucikan hidupku. Tuhan pimpin langkahku dengan belas kasih-Mu. Bebaskanlah hatiku dari semua dosaku. Damailah kini hatiku, bahagia hidupku. Ya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal
Betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Sinar kasih Tuhan Yesus menerangi dunia, bagai pelita bersinar dalam dunia gelap. Mari nyalakan pelita dan terangi mereka, agar tiada yang celaka dalam dunia gelap. Ku sadari aku juga pernah jatuh